Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Janganlah kita biasakan diri untuk hidup dalam kepalsuan. Nanti kita akan menemukan kenyataan. Kita sulit membedakan apakah saya sedang dalam kepalsuan atau saya sedang hidup yang sesungguhnya. Mari kita hidup dengan penuh integritas dan kita peka jikalau kita hidup dalam kepalsuan dan kita bertobat. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, manusia itu binasa karena dosa-dosanya. Dan ketidakpercayaan manusia untuk menerima Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan, itu mengekspresikan keberdosaan dan kebinasaan manusia. Firman Tuhan berkata, terang itu telah datang, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Dan saudara, penghakiman itu telah datang ketika manusia memilih kegelapan daripada hidup di dalam terang. Saudara, itulah saudara-saudara yang disampaikan firman Allah. Demikian juga dalam surat Roma. Manusia berdosa itu adalah manusia yang menginjak-injak kebenaran. Bukan saja menyangkali kebenaran, tetapi setuju dengan perbuatan-perbuatan orang yang menyangkali kebenaran. Saudara, Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang menyatakan dirinya dan menyatakan rencananya. Dengan demikian, saudara, semua manusia bertanggung jawab atas keputusannya sendiri. Sehingga saudara, ketika seseorang mengambil keputusan menolak Yesus Kristus, maka sesungguhnya saudara, itu menyatakan siapakah dirinya, yaitu dirinya adalah orang-orang binasa. Namun saudara, bagi kita yang percaya, saudara, itu menyatakan kita menerima anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah itu. Saudara, marilah saudara, kita yang sudah menerima anugerah Tuhan dan kasih Tuhan, mari kita hidup dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan, dengan sungguh-sungguh mengikut Tuhan, bukan dengan kepalsuan. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari 2 Petrus pasal 2 ayat 4-22. Sebab jikalau Allah tidak menyayangi malaikat-malaikat yang berbuat dosa tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman, dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan, padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka, tidak memakai kata-kata hujat kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar, dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang lemah, hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar,
maka tersesatlah mereka lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat, sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kecongkakan itu adalah ciri-ciri dari pengajar-pengajar sesat. Saudara, siapakah lawan daripada orang yang congkak? Saudara, orang yang congkak, mereka sedang menghadapi Tuhan yang murka kepada mereka. Saudara, pengajar-pengajar sesat menganggap diri mereka adalah orang yang merdeka. Namun lambat laun dapat terlihat bahwa mereka adalah orang-orang yang dibelenggu oleh dosa dan kebinasaan. Oleh karena itu, saudara, sebagai orang percaya, mari kita belajar rendah hati, tunduk kepada Tuhan, dan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Karena kita tidak boleh menjadi sama dengan para pengajar sesat itu. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, Kristus adalah Mesias, Tuhan dan Raja di atas segala raja. Menyangkali Yesus Kristus itu berarti kebinasaan selama-lamanya. Saudara, firman Tuhan berkata, maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Terutama mereka yang menurut hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Saudara, kita sering bertanya-tanya, baik kepada diri kita sendiri atau bertanya kepada Tuhan. Mengapa orang-orang yang jahat sepertinya dibiarkan oleh Tuhan, bahkan mereka menjadi orang-orang yang sukses? Mengapa orang-orang yang menghujat Allah atau menghujat Yesus Kristus, mereka hidup baik-baik saja? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan, dan Tuhan juga tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Saudara, kita tidak boleh berpikir bahwa Tuhan tidak tahu. Kita juga tidak boleh berpikir bahwa Tuhan tidak tahu bagaimana harus memperlakukan mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, para pengajar sesat, manusia berdosa, hari ini atau pada zaman lalu, dengan semena-mena, bukan saja menyangkali Yesus Kristus, bahkan kita bisa saksikan ada yang menghina Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab memberitahukan kepada kita siapakah Yesus Kristus. Saudara, Yesus Kristus, dia adalah Mesias yang dijanjikan. Apa itu Mesias? Mesias itu adalah Raja di atas segala raja. Saudara, pemerintahan dunia akan terus berganti. Dan satu saat ada pemerintahan yang tidak pernah terganti, yaitu Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus. Dia
yang memerintah selama-lamanya. Saudara, Kristus adalah Mesias. Dan dia adalah Tuhan atas segala sesuatu. Sehingga saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah yang diterima oleh orang-orang yang menyangkali dia? Apakah yang diterima oleh orang-orang yang menghujat namanya? Saudara, Alkitab mengatakan kebinasaan selama-lamanya bagi mereka. Oleh karena itu saudara, bagi kita yang telah mendengarkan firman Allah, saudara, jangan kita menolak dia yang penuh kasih karunia kepada kita. Jangan kita membuang kesempatan zaman anugerah ini. Karena Kristus sudah mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita. Hari ini dia mengulurkan tangan yang berlubang paku kepada saudara. Supaya saudara boleh diselamatkan. Oleh karena itu saudara, ketika saudara mendengar firman Allah, jangan keraskan hatimu. Buka hatimu. Dan terimalah Kristus dalam hatimu. Dan dia memberikan damai sejahtera dalam hidupmu. Memberikan sukacita dalam hidupmu. Dan memberikan hidup yang kekal. Dan engkau menjadi anak-anak Allah. Tidak turut tercemplung di dalam kebinasaan manusia yang menyangkali dia. Saudara ingatlah. Saudara percaya atau tidak percaya kepada Yesus Kristus. Saudara dan saya harus berhadapan dengan dia. Karena dia adalah penguasa itu yang satu-satunya yang akan menghakimi kita semua. Yang kedua, saudara seorang yang mengaku mengenal Yesus Kristus tidak membuktikan bahwa ia seorang yang sudah dilahirkan kembali. Meskipun terlihat awalnya mereka menjalankan kehidupan baik-baik seperti orang Kristen. Saudara, firman Tuhan berkata, sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya. Tetapi kemudian berbalik dari perintah yang kudus disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita betapa penting dan krusialnya saudara, seseorang itu dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Saudara, dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perubahan secara natur dari seseorang itu. Karena ada benih ilahi yang Tuhan berikan kepadanya. Yang dimaksud benih ilahi ini firman Allah. Sehingga saudara, perubahan itu bukan perubahan eksternal semata-mata, tetapi perubahan total. Perubahan radikal dari seorang berdosa menjadi orang yang dikasihi Tuhan, menjadi anak-anak Allah. Saudara, jikalau seseorang tidak dilahirkan kembali, meskipun dia berkata, saya mengenal Yesus Kristus, saya melakukan kebiasaan-kebiasaan orang Kristen, saudara, ini tidak menjamin dia akan selalu demikian. Karena Alkitab mengatakan bahwa anjing kembali lagi ke muntahnya. Dan babi mandi kembali lagi ke kubangannya. Maksudnya, saudara, jikalau naturnya belum diubahkan, dia akan kembali seperti naturnya. Saudara, anjing, ya dia seekor anjing. Naturnya sebagai anjing. Kalau dia seekor babi, maka dia naturnya sebagai babi, dia bertindak sebagai babi. Meskipun saudara memandikan babi itu dengan syampo yang wangi, saudara, karena naturnya babi, dia akan kembali ke kubangannya. Saudara, seseorang meskipun dia berkata, saya mengenal Yesus, saya percaya kepada Yesus, saya mengerti doktrin tentang kekristenan, saya melakukan sebagaimana orang Kristen. Jikalau ia tidak akan kembali, saudara, dia akan kembali sebagaimana naturnya, yaitu natur kuasa dosa yang mengikat dia. Natur kuasa si jahat yang mengikat dia. Natur kuasa kebinasaan mengikat dia. Maka saudara-saudara, dia menjadi lebih buruk
karena dia hidup dalam kepalsuan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita melihat diri kita sendiri. Apakah kita adalah orang yang sungguh-sungguh sudah akan kembali, atau kita sedang hidup di dalam kepalsuan? Saudara, celakalah kita kalau kita membiasakan hidup dalam kepalsuan, karena kita akan binasa di dalam kepalsuan itu. Biarlah Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang indah yang kami dengar hari ini, yang memberikan peringatan kepada kami, supaya kami bisa introspeksi diri, sehingga kami menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh, karena kami sudah dilahirkan kembali, sehingga kami tidak pernah menyesali, kami hidup ikut Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.